الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Usulus Sittah oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas Al-Aslul Khamis, landasan yang kelima, poin yang kelima dari 6 usul dalam kitab ini. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, sebagaimana biasa kita tambahkan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis masih di poin yang kelima, yaitu tentang penjelasan perbedaan antara wali-wali Allah yang sesungguhnya dengan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wali namun mereka bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di sini oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis di bawah sini, kata beliau, al-muradu min hadzal asl bayanul farq bainal ubadi lillahi haqiqatan wa bainal mutasyabbihina bihim wad dukhala. Maksud daripada pembahasan ini, kata beliau, sebagaimana tadi kita sampaikan, yaitu untuk membedakan antara hamba-hamba Allah yang sejati, yakni wali-wali Allah, harus dibedakan dengan orang-orang yang berlagak menyerupai wali-wali Allah. Fa innal aslar rabi' as-sabiq al-muradu bihi at-tafriq bainal ulama wal mutasyabbihina bihim waddukhala alaihim. Kalau di landasan yang keempat kemarin, poin yang keempat, yaitu membedakan antara ulama dan yang ngelama, ya kan? Yang ulama benar-benar orang yang punya ilmu, atau dibedakan dengan orang-orang jahil tapi sok ngulama, atau bahasa singkatnya ngelama. Nah, poin yang kelima ini hampir mirip, tapi bedanya yaitu wali-wali Allah dengan selain wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali-wali Allah itu hanya dipersyaratkan dia beriman dan bertakwa. Tapi kalau ulama harus ada syarat tambahan lagi. Apa itu? Punya ilmu, ya, berilmu. Tapi kalau wali itu hanya sebatas dia beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Nah, itu dia sudah dikatakan wali, meskipun dia terkadang nggak tahu tentang ilmu ini, nggak tahu tentang ilmu ini. Ya, tapi kalau ulama, itu level yang lebih tinggi lagi, yaitu memiliki ilmu. Kata beliau di paragraf berikutnya, wa dzalik
anna minal ubbadi man yaz'um annahu idza balagha minas salahi mablaghan fa innahu qad rufi'at anhu takalif. Ini penting kita bahas, kata beliau, karena di antara hamba-hamba, yakni orang-orang yang beribadah, itu ada yang mengklaim bahwa kalau sudah sampai tingkatan tertentu, maka sudah tidak ada lagi beban kewajiban syariat kepadanya. Kata beliau, kama huwa maujudun inda kathirin minas sufiyah, sebagaimana hal ini banyak didapati dari kalangan orang-orang sufi tasawuf. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, nah itu sudah nggak wajib sholat, boleh melaksanakan apa yang dilarang sama Allah, karena sudah sampai tingkatan wali, yakni bersatu dengan Allah, manunggaling kaulah Gusti, katanya. Fayaz'umuna annahu balagha darajatan 'aliyatan fartafa'at anhu takalif wal awamir wan nawahi. Maka mereka mengklaim, mengaku-ngaku kalau sudah sampai tingkatan yang paling tinggi, maka tidak berlaku lagi beban-beban syariat, baik itu perintah ataupun larangan, enggak berlaku sudah. Lidzalik yartakibu ma harramallahu bismis shalah wal ibadah waz zuhdi wa ghairi dzalik. Oleh karenanya, kata beliau, kita dapati orang-orang seperti ini, mereka nekat melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan dasar ini zuhud. Apa yang saya lakukannya adalah bentuk zuhud, katanya. Seperti yang sering kita sampaikan, ada orang yang nekat untuk minum khamr. Ya, nekat minum khamr dia itu. Ketika ditanya, "Loh, bukankah khamr itu haram? Kau kan orang soleh. Kemarin-kemarin kau orang soleh, kenapa kau melakukan maksiat?" Iya, karena biar nggak riak saya itu. Dengan saya minum khamr ini, orang-orang tidak akan menganggap saya orang soleh lagi. Paham ya? Kalau saya nggak minum khamr, orang-orang banyak memuji-muji saya, banyak menyanjung-nyanjung saya. Ini saya takut riak. Nah, maka saya mempertontonkan kemaksiatan supaya orang-orang nggak nganggap saya orang soleh. Ya gak soleh tenanan kon. Iya kan? Nggak soleh beneran kau. Itu kata mereka. فأراد المصنف رحمه الله في هذا الأصل الخامس أن يفرق بين العباد الحقيقيين وبين الدخلاء والمتشبهين بهم. Maka di poin yang kelima ini, kata beliau, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin membedakan antara wali-wali Allah yang sebenarnya dengan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai wali-wali Allah. Kembali kepada ayat yang pertama kita bahas kemarin, yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-31 ya. Ya, surah Ali Imran ayat 31. Nah, ini di bawah ini juga ada. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengucapkan ini kepada orang-orang kafir Quraisy secara khusus, yakni kalau kalian memang cinta kepada Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namanya wali itu adalah orang yang dicintai kan sama Allah. Nah, bagaimana cara meraih cinta Allah? Yaitu dengan cara apa, kata Nabi? Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan engkau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau akan dicintai sama Allah. Tapi kalau kau mengklaim saya cinta Allah, saya cinta Allah, iya, kau cinta sama Allah, tapi masalahnya Allah cinta enggak sama engkau? Itu masalahnya. Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na kulla sya'n an tuhab. Perkaranya bukan kau mencintai, tapi perkaranya adalah apakah kau dicintai atau tidak. Itu, jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Kata beliau, hadhil ayatu imtihanin li kulli muhibbin lillah. Ayat ini, surat Al-Imran ayat 31 ini adalah yang disebut oleh para ulama dengan ayat imtihan, ayat ujian. Jadi orang yang ngaku cinta Allah diuji dengan ayat ini.
Kalau ternyata sesuai dengan ayat ini, maka dia lolos ujian, alias dia benar-benar cinta sama Allah, Allah cinta sama dia. Tapi kalau ngaku-ngaku cinta Allah, kemudian diuji dengan ayat ini, dites dengan ayat ini, ternyata nggak sesuai dengan ayat ini, maka berarti dia nggak lolos. Berarti dia nggak dicintai sama Allah. Maka kalau nggak dicintai Allah, dia wali Allah bukan? Bukan. Ya, maka kata beliau, wa dzalika anna alamatal mahabbah al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Tanda cinta, ya, tanda cinta kepada Allah, indikator cinta kepada Allah yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan secara batin. Wa qad dzakara Ibnu Jarir Anil Hasan Al-Basri rahimahullah anna aqwaman idda'u mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam famtuhinu bihadhil ayah. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan kisah tentang Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, di mana beliau menceritakan ada suatu kaum mengaku-ngaku cinta Nabi. Bahkan di zaman sekarang ada lagunya juga kan, cinta Rasul, cinta Rasul. Ya, kita nggak mempertanyakan ya dia cinta beneran atau tidak. Cuman namanya cinta itu ada indikator. Ya, ada indikatornya, ada tandanya. Nah, tandanya cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ayat ini adalah ayat ujian bagi setiap orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Paparkan mereka dengan ayat ini, tampar mereka dengan ayat ini. Maka di sana akan terkuak apakah benar cintamu atau tidak. Kemudian kata beliau, ai ittabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara zahir ataupun secara batin. Maksudnya secara zahir dan batin yaitu secara batin yaitu akidahnya. Ikuti akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin-bikin akidah baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berakidah dengannya. Contoh, Nabi itu akidahnya Allah berada tinggi di atas arsy. Itu akidahnya Nabi. Bahkan Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan ini bukan cuma akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini akidah semua nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam. Ya, Allah sebutkan Nabi Musa alaihi salam berdebat dengan Fir'aun. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-36. Perhatikan di sini, ini akidahnya Nabi Musa alaihi salam. Terjemahnya bisa enggak ini? Kurang gede ya? Hah? Yang belakang mencurang. Iso digedekno, aja kuwatir. Nah. Oh. Nah, mantap. Perhatikan, wa qala fir'aun ya Haman ubni li sarhan la'alli ablughul asbab. Fir'aun mengatakan kepada Haman, wahai Haman, buatkan untukku bangunan yang menjulang tinggi ke atas. Jadi Haman, ini salah satu pejabatnya Fir'aun, disuruh bikin bangunan yang tinggi. Ya, tinggi, namanya tinggi dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Ya, apa tujuannya? Nih ayat selanjutnya. Asbabas samawat, yaitu yang memiliki pintu-pintu di langit. Tujuannya apa? Fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Kata Fir'aun, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, sesembahannya Musa. Ya, karena aku yakin, kata Fir'aun, bahwasanya Musa itu adalah seorang pendusta. Wa inni la'adhunnuhu kadziba. Nah, untuk membuktikan Musa pendusta, Fir'aun nyuruh Haman bikin bangunan yang tinggi ke atas. Taib, tahu dari mana Fir'aun kalau Tuhannya Musa itu di atas?
Dari Musanya. Berarti Nabi Musa menegaskan akidah ini, bahwa Allah berada tinggi di atas. Tapi ini akidahnya para nabi dan rasul, maka ikuti akidah ini. Jangan dibenturkan dengan filsafat-filsafat, oh enggak mungkin Allah di atas. Karena kalau Allah di atas berarti Allah itu ditunjuk dengan arah. Terus kalau kita di kutub selatan, maka atasnya itu adalah sebelah ruwet karepe dhewe. Tetapkan Allah Azza wa Jalla berada tinggi di atas, selesai, tanpa dipertanyakan bagaimana Allah di atas itu, selesai. Ya, ini akidahnya para nabi dan rasul, salah satunya. Maka ikuti akidah ini. Bahkan Nabi SAW menegaskan akidah ini dengan 3 model. Dengan perbuatan, dengan ucapan, dan dengan persetujuan. Siapa masih ingat? Nabi itu menegaskan Allah di atas dengan 3 cara ini. Dengan perbuatan beliau, dengan ucapan beliau, dan dengan takrir persetujuan dari beliau. Saking banyaknya dalil yang menunjukkan Allah di atas. Ini akidahnya Nabi. Dengan ucapan, Nabi SAW banyak mengatakan misalnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, rahmatilah yang ada di bumi ini, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Siapa yang di langit? Allah Azza wa Jalla. Ya. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ya'tini khabarus sama lailan wa nahara. Kenapa kalian tidak mau percaya kepadaku, sedangkan aku adalah kepercayaan yang di langit? Datang kepadaku kabar-kabar dari langit pagi dan petang. Siapa yang dimaksud langit-langit di sini? Allah. Ini Nabi menegaskan dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan, iya, ketika Nabi haji wada, Nabi berkhutbah kepada para sahabat-sahabatnya ketika wukuf di Arafah. Selesai itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, ala hal ballagtu, sudahkah aku sampaikan agama ini kepada kalian? Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuknya ke atas langit. Yarfa'uha ilas sama. Ya, asyara bi usbu'ihi sababa wa yarfa'uha ila sama wa yankutuha ilan nas. Nabi mengisyaratkan jarinya ke atas langit. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ini dengan perbuatan Nabi menetapkan Allah di mana? Di atas. Seandainya Allah tidak di atas, maka pasti Nabi akan menjelaskan kepada para sahabat. Ya kan? Karena yang hadir di situ bukan cuma sahabat-sahabat yang pinter, ada Arab-Arab Badui yang kencing di masjid itu. Elok nang kono. Nah, ini kan akalnya pendek mereka kan. Kalau Nabi nunjuk-nunjuk ke atas, khawatir mereka menganggap Allah di atas. Maka Nabi harusnya khawatir kan. Dijelaskan sama Nabi, ana dari tadi ke sini nunjuk-nunjuk ke atas ini cuma buat action. Iya, cuma buat gaya-gayaan. Jangan diyakini Allah di atas ya. Tapi Allah di mana-mana. Pasti ada kayak gitu. Karena Nabi itu orang yang paling jelas kalau menjelaskan itu. Ya, Nabi itu orang yang paling jelas ketika menjelaskan kepada para sahabat dengan bahasa yang lugas. Maka Nabi biarkan tanpa penjelasan, Nabi menunjuk ke arah atas. Dibiarkan, gak pakai dijelaskan sama Nabi. Berarti Nabi memutlakkan, melepaskan supaya orang-orang meyakini sebagaimana mestinya Allah di mana? Di atas. Tapi kalau dengan takrir, apa dalilnya? Naam, budak wanita. Ya, seorang budak wanita, budaknya Muawiyah ibnul Hakam. Ya, pernah dipukul sama Muawiyah. Muawiyah berencana mau melepaskannya, mau membebaskannya karena menyesal telah memukulnya. Maka kata Nabi, jangan dulu, datangkan dulu ke sini. Karena seorang budak yang dibebaskan harus dia budak yang beriman. Kemudian didatangkan budak ini dan ditanya sama Nabi SAW, Ainallah, di mana Allah? Maka budak ini mengatakan, fis sama, Allah di atas langit. Wa man ana, siapa aku? Kemudian budak mengatakan, anta Rasulullah, kau adalah Rasulullah. Maka Nabi mempertegas, a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia
ya, merdekakan dia karena dia adalah wanita yang beriman. Ya, maka Nabi menegaskan dari 3 sisi tadi. Tapi ini akidahnya Nabi, maka ikuti akidahnya ini. Ya, dan akidah-akidah yang lainnya. Tapi itu maknanya batinan. Adapun zahiran, ya kita ikuti ibadahnya Nabi SAW secara zahir. Wattabi'uhu fil wajibati wal mustahabbat. Ikuti Nabi SAW, baik itu perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahab, yang sunnah. Wa kullama kana ar-rajulu aktsara ittiba'an li Rasulillah SAW kana aktsara mahabbatan lillah. Wa hadhihi qa'idatun syar'iyyah. Ini kaidah yang penting jamaah. Tak kedikno. Ya. Bagus ini ucapannya ini. Kata beliau, setiap kali seseorang semakin dia ittiba kepada Nabi, maka semakin dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak dia mengikuti Nabi SAW, maka semakin banyak pula cinta Allah kepadanya. Maka cinta Allah tergantung dari apa? Ittiba kita kepada Nabi SAW. Ya, semakin sedikit cinta kita, ittiba kita, maka sedikit pula cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal mutaba'atu fil batin aula wa aujab min haitsul jumlah minal mutaba'ati fil zahir. Fa innal batina huwal asal. Mengikuti Nabi secara batin itu lebih utama dan lebih wajib daripada mengikuti Nabi secara zahir. Yang lebih didahulukan itu apa dulu? Batin atau zahir dulu? Batin. Kenapa demikian? Karena batin ini adalah asal, akarnya, sumbernya. Sedangkan zahir itu mengikuti asal, mengikuti akarnya. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh, atau sebelumnya, ini masalah mana yang lebih penting, akidah atau ibadah? Akidah lebih penting. Kenapa demikian? Karena akidah ini pemicunya. Sedangkan ibadah itu baru terlaksana apabila ada akidahnya dulu. Nah, nggak usah jauh-jauh. Anda tadi melaksanakan sholat maghrib. Saya yakin pasti karena ada akidah di dalam diri Anda. Ya kan? Pasti ada keyakinan akidah. Apa salah satunya? Iman kepada hari akhir. Bahwasanya Anda yakin orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan sholat, maka Anda yakin akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah bukan? Akidah. Itu yang mendorong Anda sampai tutup gini, sampai melaksanakan sholat itu tadi. Kalau nggak ada akidah, maka nggak akan melaksanakan perintah Allah, nggak akan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah lebih didahulukan daripada ibadah. Ini yang dimaksud sama beliau. Minal khaufi war raja'i wat tawakkuli 'ala Allah wal faza'i ilaihi. Takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, itu adalah asal, ya, batin kita harus ada seperti itu. Takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah. Wa an yakunal qalbu salihan. Kemudian hati itu kata beliau harus baik, dalam kondisi yang bagus. La riya wala sum'ah wala nifaq wa ghairi dzalik. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada kemunafikan dalam hati seseorang. Baik, kemudian ini sudah kita bahas juga ayat yang kedua dalam surat Al-Maidah tentang wali Allah. Siapakah wali Allah? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya,
maka kelak Allah akan mendatangkan kaum yang baru. Nah, kaum yang baru ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta sama kaum ini. Ya, Allah mencintai kaum ini, kaum yang baru ini. Dan mereka juga cinta kepada Allah. Ini namanya wali ini. Mereka cinta kepada Allah plus Allah juga cinta kepada mereka. Maka ini yang disebut auliyaullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menyebutkan ciri-cirinya. Apa itu? Adzillatin 'alal mu'minin. Ini yang pertama. Yaitu mereka berlemah lembut, ya, mereka apa istilahnya? Ya merasa rendah, yang merasa rendah kepada sesama orang-orang beriman, merendahkan diri kepada sesama orang-orang beriman, tawadhu lah istilahnya, sesama orang-orang beriman. Tapi aizzatin 'alal kafirin, ini ciri yang kedua. Mereka berwibawa kepada orang-orang kafir, tidak bersikap lemah, tidak menunjukkan kelemahan di hadapan orang-orang kafir. Meskipun miskin, meskipun kurus kerempeng, tapi mereka tetap menampakkan apa? Kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Ya, tidak menunjukkan kelemahan. Itu kepada orang beriman, menunjukkan kelemahan. Kemudian ciri yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang syar'i. Nanti akan ada penjelasan dari beliau. Bukan jihad yang bid'ah, jihad ala-ala teroris, bukan, tapi jihad yang syar'i. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada orang-orang yang mencela mereka. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada 6, lupa ini. 1, 2, 3, 4. Oh, ini berarti 2 disebutkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini di sini ciri yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifat yang pertama, Allah cinta kepada mereka. Ini sifat wali Allah dalam surat Al-Maidah ini. Ayat berapa sih itu? Al-Maidah ayat 54. Ya, ini Al-Maidah ayat 54. Ciri yang pertama, Allah cinta kepada mereka. Ciri yang kedua, mereka mencintai Allah. Ciri yang ketiga, mereka berlemah lembut kepada orang-orang beriman. Ciri yang keempat, mereka berwibawa di hadapan orang-orang kafir. Ciri yang kelima, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang keenam, mereka tidak takut dengan celaan siapapun. Kata beliau, wa hadhihi sifatis sit idza ta'ammaltaha wajadta fiha al-ajab al-ujab. 6 sifat ini kalau Anda merenungkannya, kata beliau, maka Anda akan mendapati keajaiban yang sangat luar biasa. Kalau Anda merenungkannya dengan baik, Anda akan mendapati keajaiban yang sangat luar biasa. Amma sifatanil aulayan wa hiya annahu yuhibbuhum wa yuhibbuna fahiyal asl. Wa a'dhamul ibadatil qalbiyah al mahabbah. Nah, 2 sifat yang pertama ini, yaitu mereka cinta kepada Allah dan mereka dicintai oleh Allah, ini adalah al-asl. Ini akarnya. Karena nggak akan mungkin berguna sifat-sifat setelahnya kalau nggak ada 2 sifat yang pertama dan kedua ini. Percuma dia berwibawa di hadapan orang kafir, berjihad, ya tidak takut dengan celaan orang-orang yang, tapi dia nggak cinta sama Allah. Dan dia nggak dicintai sama Allah. Bermanfaat nggak sifat-sifat yang lain? Nggak bermanfaat. Ya, maka 2 sifat yang pertama ini itu adalah asal, itu pokoknya, itu pondasinya. Sebagaimana kata beliau disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa ibadah hati, di antara ibadah hati yang paling agung adalah mahabbah, cinta kepada Allah.
Namanya ibadah itu ada ibadah hati, ibadah lisan, dan anggota badan. Apa contohnya ibadah hati selain mahabbah, selain cinta? Khauf, roja, terus tawakal, ya, itu namanya ibadah hati. Kemudian ibadah lisan seperti berzikir, qiraatul Quran, ya. Kemudian ibadah anggota badan, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ibadah hati yang paling agung kata beliau adalah, di antara yang paling agung adalah mahabbah, cinta. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Alasannya, annal umurul ma'nawiyah kal mahabbati wal khawfi wa nahwi dzalik la yumkin an tuhaddu bihaddin wala an tudbata bidabitin wa innama tu'raf bi athariha. Fa'atharul mahabbatil iqbalu ala ta'atillahi subhanahu wa ghairi dzalika minal ma'ani al-'azimah. Kata beliau, ibadah-ibadah hati tadi seperti cinta, takut, ya, khauf, mahabbah, roja, mengharap, tawakal, itu tidak akan mungkin bisa dikenali kecuali dengan athar, dengan pengaruh dalam lisan dan perbuatannya. Paham nggak maksudnya? Karena ibadah hati itu tersembunyi nggak? Tersembunyi, dan itu akan nampak dalam ucapan dan perbuatannya. Ya, nampak dalam ucapan dan perbuatannya. Kau cinta sama Allah, ya nggak tahu hatimu gimana, tapi lisanmu ngakunya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Maka dilihat, ada pengaruh nggak kecintaan dalam hati itu dengan perbuatan anggota badannya. Ternyata dia menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Oh, ngedabrus iki berarti. Omong kosong berarti dia. Ketika dia mengatakan saya cinta kepada Allah, berarti itu ucapan dusta. Ya, karena hati dan perbuatan itu seperti cermin, jamaah. Ya, hati dan perbuatan itu seperti cermin. Hati akan mengeluarkan apapun yang ada di dalamnya berupa ucapan dan perbuatan. Kalau hatinya baik, maka pasti yang keluar dari ucapan dan perbuatannya pasti juga baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka pasti ucapan dan perbuatannya juga buruk. Apa dalilnya? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ketahuilah, kata Nabi, di dalam jasad seseorang ada segumpal darah, ya, segumpal daging, ya, bukan alaqah, mudghah, segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka perbuatannya pasti baik, seluruh jasadnya akan baik. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, maka seluruh jasadnya akan buruk. Apa segumpal daging ini? Hati. Ya, hati. Apa yang ada di dalam hati kita. Makanya kata para ulama, ada kaidah al-qalbu wal jawarih mutalaziman. Hati dan perbuatan itu pasti bersamaan. Ya, nggak mungkin berbeda, pasti bersamaan. Nah, dari situ dihukumi oleh para ulama, seorang itu dihukumi bagaimana niatnya sesuai dengan perbuatannya dia bagaimana. Kita memang nggak bisa tahu niat seseorang apa, karena itu tersimpan dalam hati. Tapi itu bisa dibuktikan dengan perbuatannya. Contoh, ada seorang yang Anda kenal, dia ini bajingan, kayak bajingan. Ya wes, perangainya buruk lah, preman. Anda tahu dia ini perangainya buruk. Jam 1 malam, jam 12 malam mondar-mandir di kampung sini. Ya, mondar-mandir di kampung ini. Anda melihat dari CCTV, ini fulan ini saya tahu bajingan ini. Perbuatannya dia memang sudah track recordnya dia ini buruk. Ya, dia mondar-mandir jam 12 malam, jam 1 malam. Apa yang Anda lakukan? Anda biarkan? Kalau ditangkap, dia bilang, "Oh, kau nggak tahu niatku apa. Niat itu ada di dalam hati." Ya kan? Kan dituduh nyolong dia kan? Kau pasti mau nyolong kan? Kau tahu niatku apa?
Nggak tahu kau niatku apa. Niat itu hanya aku dengan Allah. Oh bener iya. Tapi perbuatanmu itu menunjukkan apanya? Menunjukkan niatmu. Selama ini perbuatanmu adalah perbuatan yang buruk, maka perbuatanmu yang ada sekarang itu juga sesuai, maka niatmu sekarang ini sesuai dengan perbuatanmu selama ini. Nah itu boleh kayak gitu dalam hukum syari. Cuman kalau memang mau nangkep terus dilaporin polisi, memang harus ada bukti. Kalau seperti itu cuman nggak bisa dipakai buat bukti. Ya. Baik. Yang benar sini atau situ? Sini ya. Oh iya. Maka kata beliau yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kata Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Al-muhibbuna lillahi katsirun. Yang cinta kepada Allah itu banyak, yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Bahkan Yahudi dan Nasara mereka ngaku cinta kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Dalam surah Al-Maidah. Nah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Mereka mengaku cinta kepada Allah, bahkan mereka mengaku Allah juga cinta sama mereka. Ya, maka kata beliau banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Lakinna sya'na kulla sya'n fi mahabbatillah li'abdihi. Tapi yang jadi perkara penting bagi kita adalah yaitu cinta Allah kepada kita. Bukan cinta kita kepada Allah, bukan. Tapi yang paling kita pentingkan adalah cinta Allah kepada kita. Allah cinta enggak sama kita? Wa hadhihi martabatun 'azimah. Ini adalah tingkatan yang sangat agung, yang sangat mulia. Nas'alullaha ayyamunna 'alaina bimahabbatihi subhanah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita kecintaannya. Artinya semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang Dia cintai. Ya, kalau sudah dicintai sama Allah, maka lanjutan ayatnya yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kalau diampuni dosa-dosanya, maka pasti ya menjadi ahlul jannah insyaallah. Baik jamaah, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang surat Al-Maidah ini, yaitu adzillatin 'alal mu'minin. Ciri wali Allah yaitu mereka berlemah lembut, menunduk, ya, merendah kepada orang-orang beriman. Nah, tapi nanti ada penjelasannya. Bukan berarti merendah di sini yaitu diam terhadap kebatilan, diam terhadap penyimpangan saudaranya, bukan. Nah, ini dibawakan dalilnya di sini sama beliau, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, orang-orang beriman itu, para sahabat itu ruhama'u bainahum, saling merahmati sesama mereka, saling kasih sayang sesama mereka. Loh gimana maksudnya kasih sayang? Loh itu jangan menyesat-nyesatkan, jangan membid'ah-bid'ahkan. Loh itu malah nggak sayang namanya. Kalau kau sayang kepada saudaramu, kasih tahu kalau itu menyimpang, kasih tahu kalau itu nggak benar, kasih tahu kalau itu syirik, kasih tahu kalau itu bid'ah dan maksiat. Itu kan yang namanya sayang kan? Ya benar kan? Anda kalau misalnya jalan di Embong gitu, Anda tahu kalau di situ ada jeglongan, ada banjir, misalnya musim hujan, ada banjir di situ. Ada teman sohib Anda lewat, kira-kira kalau Anda sayang sama dia, Anda kasih tahu nggak? Kasih tahu, ojo lewat kuno, banjir, muter balik aja. Itu namanya sayang. Yang nggak sayang justru, jarno kon, kuno kon, cek mogok sepedamu kuno. Kapokmu kapan? Itu baru nggak sayang. Maka kita kepada saudara kita sesama muslim, sayang kita adalah dengan memperingatkan mereka dari kesesatan, dari jalan-jalan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Ditahdzir mereka, diperingatkan dari bahaya-bahaya syirik, bahaya-bahaya bid'ah. Itu namanya saudara. Bukan kata mereka diem, jangan bahas syirik, jangan bid'ah, jangan bahas ini kesesatan ini.
Ya, itu kau nggak sayang kepada orang-orang sesama muslim. Orang-orang kafir nggak pernah kau gitukan. Iya, karena memang kita harus lebih sayang kepada siapa? Kepada orang muslim. Pernah kita kasih analogi. Mana yang lebih Anda suka marahi? Sering Anda marahi? Anaknya sampean atau anaknya tonggo? Hah? Apakah berarti Anda lebih sayang kepada anak tetangga? Enggak. Ya, namanya memperingatkan bukan berarti tidak sayang. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.